Nah, sementara untuk pidato Pak Jokowi, meskipun menyebut terakhir 2024 mendatang dan seterusnya, tetapi endorsementnya menurut saya itu tidak terlalu kuat. Endorsementnya buat Mas Ganjar. Menurut saya mirip dengan waktu beliau memberikan pernyataan di tanggal 21 April. Nah, ini tentu bisa menimbulkan pertanyaan. Endorsement yang kuat misalnya beliau kampanye habis-habisan seperti Mbak Puan mengkampanyekan Ganjar di pidato tadi. Tadi terlihat Pak Jokowi mengatakan menang-menang, tetapi tidak spesifik menang buat siapa. Selamat berjuang untuk menang tadi diksinya begitu kan. Jadi itu kan bisa menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan spekulasi yang muncul belakangan. Sekalipun sudah menyebutkan nama Ganjar Pranowo di awal. Betul, tetapi kan bagi sebagian kalangan mungkin bagi pendukung PD Perjuangan statement itu dianggap kurang kuat gitu ya. Mungkin ada yang berharap Pak Jokowi lebih memperbesar gitu ya tone-nya untuk mendukung seorang Ganjar, apalagi di tengah isu berkaitan dengan blessing seorang Jokowi yang diberikan bukan hanya ke Ganjar tapi juga Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tentu akan memicu dugaan saya. Ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi di media. Apakah pidato Pak Jokowi itu lebih dari cukup atau kurang untuk menegaskan dukungannya kepada Ganjar, calon presiden yang sudah ditetapkan oleh partainya. Karena jangan lupa Tisal, saat yang sama media kan mencatat tuh banyak sekali event yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, termasuk dalam urusan yang nggak ada kaitannya dengan Kementerian Pertahanan. Misalnya peresmian rumah sakit, gitu kan? Kemudian turun ke hutan bakau, itu kan nggak ada kaitannya. Kementerian Pertahanan dengan Pak Jokowi membawa menterinya yang berurusan dengan Kementerian Pertahanan berurusan sama kesehatan. Mungkin ada ya pertahanan kesehatan, tetapi kan nggak langsung berkaitan rumah sakit kan. Nah, itu human security. Human security. Tapi itulah diskusi yang lagi-lagi menempatkan posisi Pak Jokowi di satu sisi adalah kader PD Perjuangan, tapi di sisi lain beliau adalah presiden yang mengayomi 7 partai pendukung pemerintahan yang mungkin punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Angga punya perspektif lain tidak dengan pidato-pidato yang kita sudah simak, walaupun yang Anda bilang kejutannya adalah tidak ada kejutan, kemudian dikaitkan dengan pemilu 2024, sudah cukup kuat tidak posisi PDIP disampaikan dalam puncak bulan Bung Karno ini? Iya, saya mau merespon sedikit tadi penjelasan menarik dari Bung Burhanuddin. Ya, kalau kita ngelihat bahwa ada hal yang menarik bahwa Pak Jokowi selain sebagai kader partai PDI Perjuangan, tapi dia juga di pemerintahan beliau, itu juga ada partai-partai yang ikut mendukung, mengusung, dan Pak Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri. Gitu. Dan di sini saya pikir bahwa saya bisa memahami tentang bagaimana kok sepertinya dukungan Pak Jokowi kurang gigit gitu kan. Di situ. Kurang gigit, kurang nendang. Dalam kondisi sepertinya Pak Jokowi juga sedang menghitung sekitar semacam stabilitas di dalam konteks pemerintahan beliau. Dan juga akan kita lihat apakah bisa jadi kalau langgam Pak Jokowi itu kan kira-kira pelan-pelan ya, bertahap-tahap. Artinya kalau kita lihat bahwa sekarang misalnya Pak Jokowi memberikan selamat berjuang gitu kan. Semoga menang gitu kan, tidak kuat. Tapi akan kita lihat misalnya pada momen berikutnya. Apakah lebih maju lagi misalnya Pak Jokowi dalam mendukung misalnya Pak Ganjar atau seperti apa, itu akan sangat menentukan. Di sini kita melihat model langgam politik Pak Jokowi yang tidak bisa kemudian langsung frontal seperti itu. Itu dalam proses-proses politik yang berlangsung.